Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi wal habibul ladzi turjani waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin tazitu ala sholatihi wahdahu khamsan wa isrina darajah. Fa idza shallaha bi ardin fulatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balaghat sholatuhu khamsina darajah. Sholatur rajuli utawi sholate wong lanang fi jama'atin ing dalam jamaah iku tazidu ngeluwai apa sholatur rajul ala sholatihi ing atase sholate rajul wahdahu khale suwijine rajul khomsan
kelawan selawe apane darajatan derajate. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dibanding sholat sendiri 25 derajat. Fa'idha sholla mongko nalikane sholat sapa rajul ha ing jamaah biardin ing tanah fulatin kang tandus fa'atamma mongko nyempurnaake sapa rajul wudu'aha ing wudune jamaah wa ruku'aha lan ruku'e jamaah wa sujudaha lan sujude jamaah balaghot mongko tumeka apa sholatuhu sholate rajul khamsina ing 50 apane darajatan derajati. Kalau sholat itu merupakan salah satu bukti kalau semakin susah kita melaksanakan ibadah maka pahalanya semakin besar. Kalau di Indonesia ya barangkali bahasanya bukan tanah yang tandus karena hampir semua tanah di Indonesia itu subur. Ya barangkali di daerah pedalaman yang jauh dari kenikmatan dan kemegahan dunia. Atau bisa juga sebaliknya melaksanakan sholat jamaah di tempat yang umumnya orang itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Contohnya seperti di keramaian, ya di tempat-tempat wisata, ya tempat-tempat wisata itu kan kadang orang tidak sholat, ya, orang mau sholat saja beruntung, apalagi jamaah. Ketika kita mau berjamaah di tempat itu, maka bisa jadi pahalanya itu tidak 27 derajat atau 25 derajat, tapi sampai 50 derajat. Beberapa waktu lalu saya pernah tertinggal pesawat, tiket padahal harganya lumayan 1.300.000-an, mau pulang ke Indonesia. Yang kemarin pulang barusan ini ya, dari Malaysia ke Indonesia, sudah nyampe di bandara di Kuala Lumpur ya tepat waktu. Akhirnya karena waktunya itu masih lama, masih sekitar 2 jam dari take off, sehingga saya santai-santai makan, foto-foto, yang namanya orang kampung ke kota besar, ke negara tetangga ya foto-foto. Kemudian sholat, ya, sholat. Karena sholat, begitu saya selesai sholat,
Kemudian ke tempat ke ruang untuk penerbangan itu ternyata sudah ketinggalan pesawat, ya akhirnya balik ulang lagi. Lah, kita melaksanakan sholat apalagi berjamaah di tempat orang yang umumnya tidak mau berjamaah, itu tentu pahalanya lebih besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrokal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Man utawi sapa wonge iku adroka nemui sapa man al jama'ata ing salat jamaah arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane kataba mongko nulis sapa Allahu Gusti Allah lahu keduwe man baro'a ing bebas minan nari saking neraka wa baro'atan lan bebas minan nifaki saking kemunafikan. Minan nifaki saking kemunafikan. Orang melaksanakan sholat jamaah 40 hari berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dia dari api neraka dan dari sifat munafik. Karena sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Karena kalau banyak umumnya orang tidak akan konsisten. Empat 40 hari berjamaah akan dijamin oleh Allah masuk surga dan dijauhkan dari sifat munafik. Sifat-sifat munafik ada 3, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji mengingkari, ketika diberi kepercayaan dia akan mengkhianati. Orang munafik itu nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling bawah. Ketika kita mau jamaah 40 hari berturut-turut, maka kita akan dibebaskan dari sifat kemunafikan dan juga dari api neraka. Orang yang haji kalau ke Madinah itu juga melaksanakan sholat arba'in, 40 waktu berjamaah, bukan 40 hari tapi 40 waktu. Jadi kalau sehari 5 sholat berarti membutuhkan berapa hari? 40 bagi 5 berapa? 8 hari, ya betul ya, 8 hari sholat arba'in di Masjid Nabawi Madinah. Sholat di Masjid Nabawi Madinah itu pahalanya
lebih baik 1000 kali dibanding sholat di luar Masjid Nabawi Madinah. Artinya sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali, 100.000 kali dibanding masjid lain. Itulah keistimewaan sholat di 2 Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Apalagi kalau di Masjid Nabawi itu ada tempat istimewa namanya Raudhah ma baina masjidi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada tempat namanya Raudhah, yaitu taman surga. Makanya kalau di Masjid Nabawi itu kan karpetnya berwarna merah. Hanya ada satu petak karpetnya itu berwarna putih, yaitu namanya Raudhah. Raudhah itu dibedakan dari tempat lain yang ada di dalam Masjid Nabawi dengan karpetnya berwarna putih. Biasanya di Raudhah itu jam berapapun penuh dengan orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini fil jamaah dakhalal jannata bighairi hisab. Man utawi sapa wonge iku shalla salat sapa man al bardaini ing salat subuh lan asar. Fil jamaati ing dalem jamaah. Dakhala monggo mlebu sapa man al jannata ing swarga bighairi hisabin kelawan tanpa hisab. Orang yang senantiasa sholat asar dan subuh berjamaah maka akan masuk surga tanpa hisab. Sholat asar dan subuh itu disebut dengan sholat al-bardaini. Bardaini itu dari kata-kata bardun, artinya dingin. Sebab sholat subuh itu sholat dingin pagi hari menjelang terbitnya matahari. Asar disebut dingin pula sebab menjelang matahari terbenam. Banyak sekali faedah terkait sholat berjamaah. Di antaranya Allah itu bisa menghilangkan kesusahan hidup. Orang hidup tidak selalu satu keadaan. Ada yang mengatakan hidup itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kadang bahagia, kadang susah. Kalau kita sering sholat berjamaah, maka akan dihindarkan dari kesusahan hidup. Caranya dijauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan kita itu susah, termasuk kekurangan, fakir, dan berikutnya.
Termasuk fadilah sholat jamaah, Allah itu mengangkat siksa kubur. Orang yang sering sholat jamaah dibebaskan dari siksaan di alam barzakh. Orang ketika sudah mati lalu dimasukkan ke dalam liang lahat, dia akan ditanya oleh malaikat. Kalau tidak bisa menjawab, maka otomatis akan disiksa oleh malaikat tersebut. Beda dengan orang yang jamaah. Orang yang jamaah itu membiasakan sholat. Sholat itu bagian-bagiannya merupakan bagian dari pertanyaan kubur. Man robbuka, itu kan ada jawabannya Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, atau dalam tasyahud itu kan ada jawaban-jawaban dari pertanyaan alam kubur. Ada Allah, ada Nabi Muhammad, agama Islam, kaum muslimin sebagai saudara dan seterusnya. Itu kan inti dari pertanyaan di alam kubur. Jadi aslinya semakin lama malaikat itu juga semakin bingung dia, karena segala sesuatu termasuk pertanyaan kubur itu sudah dibocorkan oleh Mbah Mudin, sehingga malaikat itu sudah nggak bisa nanya nanti ya, karena sudah dibocorkan. Kemudian sholat jamaah juga menyebabkan kita itu lewat sirotol mustaqim seperti halilintar yang menyambar, menunjukkan arti cepat dan lancar. Akibatnya kita akan masuk surga tanpa hisab. Itulah banyak sekali manfaat yang didapatkan dari melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sekali lagi kita sebutkan istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah itu susah, berat. Orang lebih suka sholat sendiri, terutama ketika capek. Kalau sholat sendiri itu kan sholat berapa menit pun bisa selesai. Kalau sholat berjamaah minimal kita harus ngikut gerakannya imam. Ada kalanya imam itu cepat, ada kalanya lambat. Patokannya dalam Islam ketika kita itu mimpin sholat itu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cepat, karena ada makmum kita yang sudah sepuh, khawatir kalau cepat-cepat sujud kemudian dia jatuh atau ndlosor. Jangan juga terlalu lama, karena ada orang yang dia itu punya hajat, punya kebutuhan, butuh sholat cepat kemudian menyelesaikan hajatnya. Atau paling tidak kalau terlalu lama, imam lama sekali sholatnya termasuk sujudnya, bisa-bisa nanti makmumnya itu akan tertidur. Ada juga yang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida sholatal jamaati, itu panjang. Kalau yang di fotokopian terpotong, padahal hadisnya panjang. Man syahida sholatal jamaati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa roji'an asro hasanatin wa maha anhu asro sayyiatin wa rafa'alahu asro darujatin. Man utawi sapa wonge iku syahidan yakseni sapa man sholatal jamaati ing sholat jamaah,
Kataba mongko nulis sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lahu maring man zahiban halelungo warojian lan mulih asro hasanatin ing 10 piro-piro kebagusan. Wa mahalan ngapus sapa Allah anhu saking man asro sayyiatin ing 10 piro-piro kejelekan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu keduwe man asro darajatin ing 10 piro-piro derajat. Orang yang sholat berjamaah di samping dilipat gandakan pahalanya 27 derajat, juga oleh Allah diberi kebaikan 10 kali 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan, dan diangkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Itu bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang sholat berjamaah. Kemarin kita sebutkan orang sholat jamaah itu ibaratnya seperti baterai. Tatkala baterai itu hanya satu, maka hanya bisa menyinari satu lampu kecil. Tetapi kalau baterai itu jumlahnya banyak, dia bisa menyinari sekian banyak lampu, sehingga bisa menyinari jangkauan yang lebih besar. Sebab itu maka jamaah itu disunahkan, dianjurkan untuk merapatkan shaf, ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Diperintahkan untuk meluruskan shaf, sekalipun tidak harus betul-betul dipaksakan. Ya, kadang saya juga merasa sebel. Ada orang sholat berjamaah, kemudian kaki kita agak renggang, itu kan biasanya didekati oleh kakinya, ya, disodok-sodok, bahkan kadang sampai diinjak. Itu kan buat kita marah juga. Nah, saya itu pernah ya sholat, ya santai-santai, ya sebenarnya sudah lurus softnya. Kemudian masih dicari juga, ya, ini mana kakinya itu, didekatkan. Begitu didekatkan, saya tarik, didekatkan lagi, ya, didekatkan lagi, saya tarik lagi. Kemudian setelah sholat dimarahi, "Bapak ini gimana? Emangnya kenapa, Mas?" Ya tadi kan perintahnya itu harus meluruskan shafnya, merapatkan shaf. Ya kenapa tadi kakiku saya rapatkan tapi kok oleh Bapak ditarik? Emangnya kenapa kalau renggang? Ya nanti kan akan ditempati oleh setan. Terus saya jawab, ya
Baguslah ada setan mau sholat jamaah. Ya, kita memang diperintahkan untuk meluruskan shaf, betul. Tetapi ya jangan terlalu dipaksakan sampai harus nginjak segala. Bahwa meluruskan shaf itu penting, tetapi khusyuk di dalam sholat juga penting. Kalau kaki kita diinjak mana bisa khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata, ora ana salat iku maujud li jaril masjidi, keduwe tanggane masjid, illa fil masjidi, kejaba ing dalem masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali sholat di dalam masjid. Tetangga itu ukurannya 40 rumah dari masjid, 40 sebelah kiri, 40 sebelah kanan, 40 dari 4 penjuru. Itu tidak sempurna kecuali di dalam masjid. Karenanya para ulama itu berbeda pendapat terkait hukum sholat berjamaah. Madhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ini hukum yang paling ringan, sangat dianjurkan. Madhab Maliki mengatakan fardu kifayah, wajib, tetapi bisa terwakili oleh sebagian. Yang paling berat itu madhab Hanafi, fardu ain, tiap orang wajib sholat berjamaah. Nah, untungnya di Indonesia itu kok madhabnya Syafi'i. Kalau madhab Hanafi berat, ya, dia hukumnya fardu ain, semua orang harus sholat berjamaah. Kalau tidak maka sholatnya tidak sah, tidak makbul, tidak diterima. Sangat berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku rahmatun, rahmah. Wahya utawi sholat jamaah iku khairun, iku khairun luweh bagus minat dunya saking dunya, wama lan barang fiha ing dalem dunya. Wal jama'atu utawi perkumpulan iku rahmatun, rahmat. Wal furqatu utawi perpisahan iku azabun, azab. Sholat berjamaah itu merupakan rahmat. Ia lebih baik dibanding dunia seisinya.
Perkumpulan, ya perkumpulan itu persatuan, itu merupakan rahmat. Kebalikannya perpisahan atau perceraian itu merupakan azab. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan itu ibarat sapu lidi. Sapu lidi kalau cuma satu itu lemah, mudah dipatahkan dan manfaatnya tidak banyak. Paling bisanya dipakai cukil untu. Ya kan, tusuk gigi itu kan satu, nggak ada tusuk gigi satu sapu penuh dimasukkan, kan nggak ada. Beda ketika sapu lidi itu dikumpulkan kemudian diikat, maka manfaatnya sangat besar. Bisa digunakan untuk nyapu, membersihkan lantai, bisa digunakan untuk membersihkan yang di atas apa namanya itu, sawang, ya, sawang yang di atas. Manfaatnya jauh lebih banyak ketika berkumpul dan dia kuat, ya. Dipatahkan juga susah, berat. Sama seperti kalau orang bersatu itu manfaatnya lebih banyak, membawa kemaslahatan untuk sesuatu yang besar. Itu persatuan, beda dengan perceraian. Suami istri kalau bersatu dia bisa melahirkan putra. Suami istri kalau bercerai ya tidak bisa melahirkan. Anaknya siapa yang dilahirkan wong bercerai? Al-babul asir fi fadilatil jum'ati. Fi fadilatil jum'ati ing dalem keutamaane Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Sayyidul ayyami utawi rajane dina iku yaumul jumu'ati, dina Jumat. Rajanya hari itu hari Jumat. Hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manirtasala yaumal jumu'ati kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Man utawi sapa wonge iku irtasala adus sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat kuffirat mongko dihapus anhu saking man apa dzunubuhu dosa-dosane man wa khotoyahu lan keluputane man. Orang yang mandi hari Jumat, dosa-dosa dan kesalahannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuangkan air ke dalam tubuh, kemudian mengalir. Bersamaan dengan mengalirnya air itulah dosa dan kesalahan kita juga ikut mengalir. Itu baru mandi saja, ya, sesuatu yang kelihatannya sepele ternyata manfaatnya juga besar. Kenapa? Karena dilakukan di hari Jumat.
Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan waktu dan juga tempat dibanding waktu dan tempat yang lain. Terkait hari, ya waktu, Allah itu melebihkan hari Jumat dibanding hari yang lain. Melebihkan waktu malam hari dibanding waktu siang hari. Melebihkan waktu berdoa yaitu antara azan dan iqomah dibanding waktu yang lain. Jadi itu Allah itu biasa melebihkan hari-hari atau waktu-waktu tertentu dibanding waktu yang lain. Begitu juga terkait tempat, Allah itu melebihkan masjid dibanding tempat yang lain, dibanding pasar dan seterusnya. Memberikan keistimewaan tempat dibanding tempat-tempat yang lain. Memberikan keistimewaan tanah haram dibanding tanah-tanah yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'ah ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittu mi'ati alfi atikin minan nar. Inna yaumal jumu'ati, sak temene dina Jumat, walailataha lan malam Jumat iku arbaatun wa isruna, patlikur apane saatan jami, apane saatan jami. Ya'tiku kang merdekaake sapa Allahu Gusti Allah fi kulli sa'atin, fi kulli sa'atin ing dalem saben-saben jam, minha saking arba'ah wa isruna sa'ah, situ mi'ati alfi atikin ing 600.000 wong merdeka, ing 600.000 wong merdeka minan nari saking neraka. Hari Jumat dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Setiap jam Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan 600.000 orang dari api neraka. Sehingga setiap detik, setiap menit dari hari Jumat itu sangat mulia. Waktu diijabah doa itu pada hari Jumat. Sesuatu yang sepele dikerjakan di hari Jumat itu pahalanya sangat besar, termasuk mandi Jumat. Ya, termasuk kalau orang yang sudah menikah Pak Eko, ya itu berbuat apa? Ya, berhubungan suami istri di hari Jumat itu pahalanya sama seperti membunuh sekian orang kafir. Kalau istilah orang sekarang ya sunnah Rasul. Ya, padahal sunnah Rasul itu tidak mesti harus berupa smackdown, bukan. Ya, banyak sunnah Rasul. Tapi umumnya orang mengartikan sunnah Rasul itu ya berhubungan badan di hari Jumat.
Ya, hal yang sepele, kelihatannya sepele kan hanya begitu-begitu aja, ya, tetapi ternyata pahalanya jadi luar biasa ketika dilaksanakan di hari Jumat. Berarti sebaliknya juga seperti itu. Kalau maksiat itu dilaksanakan di hari Jumat, ya pahala, ya dosanya bisa jadi akan besar pula. Ada santri kok melanggar di hari Jumat, ya ada santri workshop di hari Jumat, ya mungkin dosanya juga besar. Nah, kadang ada pertanyaan hari Jumat itu, ya terutama malam Jumat, itu yang baik, yang sesuai sunnah itu membaca Yasin apa surat Al-Kahfi? Karena banyak meme di internet yang menjelaskan yang sunnah itu membaca surat Al-Kahfi. Kalau membaca Yasin berarti bukan sunnah. Ada seperti itu, ya, ya ajaran-ajaran yang baru-baru inilah, ya Wahabi kan seperti itu. Ya, jawabannya mau membaca Yasin atau membaca Al-Kahfi boleh, ya, surat Yasin boleh, surat Al-Kahfi juga boleh. Yang kurang baik itu kalau malam Jumat baca surat utang, itu kurang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarokal jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fanisfu dinarin. Man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man al jumu'ata ing salat Jumat min ghairi uzrin saking tanpa uzur falyatasaddaq mongko becik sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man fanisfu dinarin mongko setengah dinar. Fanisfu dinarin mongko setengah dinar. Orang yang meninggalkan Jumat tanpa ada uzur, sebagai kompensasinya dia bersedekah 1 dinar. Kalau tidak punya uang maka sedekah setengah dinar. 1 dinar itu kalau sekarang sekitar 2,2 juta, ya, 2.200.000 itu 1 dinar. Karena dinar Islam yaitu muatannya atau kandungannya emas, maka harganya juga mahal, 2,2 juta rupiah. Nah, itu sekali sholat Jumat sedekah 2,2 juta. Kalau tidak punya uang, setengahnya yaitu 1,1 juta. Bukti pentingnya menghadiri sholat Jumat. Beberapa waktu lalu lagi-lagi ribut di internet gara-gara ada seruan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Ya, kemudian sebagian orang itu mengeluarkan hadisnya sih betul, cuman pemahamannya yang kurang tepat. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali maka dia akan dikunci hatinya, ditutup hatinya. Nah, hadis itu dia terapkan
untuk orang yang berfatwa mengganti sholat zuhur dengan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur karena ada corona, itu ya tidak pas. Karena maksudnya hadis itu orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan tahawunan meremehkan sholat Jumat, bukan karena uzur syar'i yaitu adanya virus corona. Kalau ada uzur syar'i maka hadis itu tidak berlaku. Itulah maka memahami Al-Quran dengan hadis itu harus bisa bahasa Arab, jangan sekedar terjemah. Kalau cuma terjemah itu berbahaya. Contoh, ada hadis al-ma'u minal ma'i, air itu berasal dari air. Kalau difahami terjemahnya saja ya membingungkan, maksudnya apa kok air itu berasal dari air, padahal maksud yang sebenarnya kewajiban untuk mandi janabat itu karena keluarnya air sperma. Itu hanya bisa difahami oleh mereka yang belajar hadis dan ilmu-ilmu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'ufa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'ufa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.